Ada di luar sana aset kripto yang lebih aman. Ya, berarti dibangun oleh perusahaan yang jelas, ya, untuk jangka panjang, nggak bercanda, nggak neko-neko, dan memang manajemennya itu nggak berniat untuk kabur. Nilainya jauh lebih aman di jangka panjang. Ya, dia punya potensi jangka panjang yang baik, berarti dia punya proyek yang jelas, dia punya utilitas yang jelas, dia ada backup yang jelas, ya, konsepnya jelas, yang menjalankan jelas. Ada nggak sih seperti itu? Ya, dan dipercaya secara global. Ya, berarti kalau sebuah aset ini bisa dipercaya secara global, berarti mereka punya something. Ya, dan untuk bisa dipercaya secara global, nggak sembarangan. Itulah kenapa Bitcoin pun aset kripto nomor 1 di dunia sekarang masih belum bisa diterima secara masif. Setuju ya? Ya, gara-gara memang masih belum mature, masih belum matang. Ya, ada yang kurang, dan inilah yang coba diselesaikan. Nah, ada satu individu, ya, beliau bernama Bapak Johannes Chandra, ya, beliau lulusan Jerman. Nah, beliau bertanya pertanyaan ini, ada nggak sih sebuah aset kripto yang sebenarnya berpotensi di jangka panjang? Ya, nggak sembarangan, dia punya value. Ada nggak sih seperti itu? Ya, nah, setelah beliau dan tim ini melakukan investigasi, melakukan riset, ya. Nah, ini Anda setuju atau nggak? Kita lihat sama-sama ya. Sebenarnya ada 3 kendala utama. 3 kendala utama di dalam dunia kripto yang kalau misalkan bisa diselesaikan, kripto ini punya potensi. Kendala yang paling pertama adalah volatilitas. Ya, harganya naik turunnya sangat luar biasa. Anda boleh cek di CoinMarketCap kah atau di Exchanger kah, Anda lihat saja harga Bitcoin. Ya, bayangkan Bitcoin itu bisa turun 30-50% dalam 1 hari. Ya, kalau misalkan trader, dia bahagia, dia ngeliat, waduh, kalau turun potensi cuan, yang naik potensi cuan, setuju. Pertanyaannya berapa banyak dari kita trader? Betul ya, saya bukan trader. Saya nggak tahu Anda trader atau enggak. Ya, tapi saya ingin membeli aset yang saya beli, saya simpan, udah saya tinggal. Kalau sehari dia bisa turun 30-50%, berarti there's something wrong. Ada sesuatu yang salah di sana. Ya, bahkan lebih. Namun, volatilitas itu bukan kendala paling utama di dalam dunia kripto. Bahkan itu dianggap biasa. Ya, ada kendala yang lebih parah dari itu ya. Beberapa di antaranya adalah non-performing coin. Nah, seperti tadi yang saya kasih lihat di awal tuh beberapa chartnya, mayoritas dari aset kripto di luar sana seperti itu. Ya, dia bangun kripto, ya, dia bikinlah konsepnya, dia mau masukin supply-nya berapa terserah dia jual saja kepada orang-orang di luar sana. Tinggal menggunakan hype. Proyeknya ada atau nggak ada yang tahu. Ya, dan nggak harus ada yang tahu karena dia bisa jual janji dulu. Ya, ujung-ujungnya ketika dia lihat orang-orang yang beli aset ini, Anda deh bayangkan deh, Anda beli aset kripto ini, Anda lihat ke depannya dia nggak menunjukkan potensi, nggak ada perkembangan, Anda jual nggak? Jual, biarpun cut loss, biarpun rugi pun Anda jual kan? Karena Anda tahu ini nggak ada perkembangan aset ini. Ya, jadi ujung-ujungnya dia non-performing. Dan pada saat ini, kalau para developer tidak menjalankan proyek yang tadi dia janjikan kepada Anda, apakah Anda bisa tuntut mereka? Nggak bisa. Ya, sedihnya, sayangnya saya tidak ingin menjatuhkan atau berbicara tentang aset-aset kripto lainnya, ya, tapi yang inilah faktanya. Faktanya mayoritas tadi kita sudah lihat, mayoritas aset-aset kripto diharap nggak bisa bangun, nggak perform, fail. Ya, tidak ada proyek yang jelas, tidak ada utilitas yang jelas, tidak ada manajemen yang jelas, tidak ada visi yang jelas. Kita sebagai holder pun kita hanya beli gara-gara hype, FOMO, marketing. Ya. Nah, ada lagi yang lebih parah, itu adalah fraud atau scam. Anda dijanjikan janji-janji manis di awal. Luar biasa, ya, keuntungan yang sangat besar. Ya, habis sebentar mulai nggak bisa di-withdraw. Habis sebentar, websitenya nggak bisa dibuka. Kalau Anda kenal yang punya, Anda kenal developernya, sudah nggak bisa dihubungi lagi. Mau kontak siapa? Anda kenal customer supportnya? Nggak kenal. Tahu kantornya di mana? Nggak. Ya. Jadi ini adalah 3 kendala utama di dalam dunia aset digital. Ya, dan sedihnya adalah banyak dari kita di luar sana yang sudah menjadi korban dari ketiga kendala utama ini. Kita lihat kripto ini punya potensi, tapi melihat kendala seperti ini, jadi skeptis, betul nggak sih? Saya pun jadi skeptis terhadap aset digital ini apa sih sebenarnya? Ya.
Mereka ini jualan angka toh. Ya kan? Mereka ini jualan angka. Kalau angka ini nggak ada isinya, bagaimana dia bisa punya potensi? Bagaimana dia bisa bertahan jangka panjang? Kalau ini jual hanya teknologi, bagaimana dia bisa punya nilai di jangka panjang? Harus ada konsep bisnis yang jelas, yang juga bisa menaungi, yang bisa melengkapi teknologi yang sudah bagus tersebut. Anda setuju? Nah, jadi setelah kita melakukan riset, tim dari Pak Yohanes Chandra tadi melakukan riset, ya, ada beberapa solusi yang bisa dijalankan. Kalau memang developer kripto ini niat, sebenarnya solusinya ada kok. Ya, gimana sih agar aset digital ini bisa punya potensi? Ya, beberapa di antaranya. Saya nggak bilang ini solusi yang harus, yang mutlak, tidak ada solusi lainnya, tidak. Ya, siapa kita untuk berbicara seperti itu? Ya, namun coba kita berbicara secara logika. Gimana biar dia nggak volatile? Dia harus bisa dilindungi oleh aset yang jauh lebih stabil. Yang sudah terbukti secara jangka panjang itu sebagai pelindung nilai. Ya, agar kalau sampai ada sell, panic, sampai terjadi ada sell pun, mereka tidak panic sell. Karena dia tahu asetnya ini punya nilai, punya value, punya intrinsic value, bukan cuma market value. Beberapa di antaranya aset yang bisa digunakan adalah apa? Emas, real estate, properti, tanah, komoditas, ya, mungkin fiat currency kalau dibutuhkan, dan sebagainya. Ya, yang kedua, bagaimana biar nilainya itu nggak drop menjadi nol seperti yang kita lihat tadi, yang mayoritas kripto di luar sana. Dan ini fakta ya, dia harus bisa punya proyek yang jelas, yang menjalankan proyek tersebut pun kompeten, dan yang lebih penting amanah. Dia harus transparan dengan proyeknya. Dan proyek ini harus bisa memberikan benefit kepada Anda sebagai holder. Ya, adil nggak sih kalau misalkan Anda beli aset kripto, mereka jalankan proyek, untungnya mereka yang makan, Anda tinggal jual beli saja aset tadi yang Anda miliki. Adil nggak? Tidak. Dia jalankan proyek, dia dapat keuntungan, ya alangkah baiknya dia bagi dong kepada Anda. Kalau nggak, Anda pegang asetnya jangka panjang buat apaan kalau cuma trading doang? Ya, jadinya aset kriptonya itu seperti kupon yang digunakan untuk beli, ya. Terus abis itu Anda jual kalau udah nggak ada gunanya. Seperti itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jelas, legal dan transparan. Ya, dia harus punya badan hukum yang jelas, harus punya perusahaan yang jelas, harus kita tahu siapa yang menjalankan, apakah mereka kompeten atau tidak, dan mereka harus bisa transparan kepada para holdernya. Anda setuju tidak jika potensi kripto, aset digital yang tadi kita lihat di awal, menggunakan ketiga konsep ini, kita gabungkan menjadi satu? Ya, dia ini akan punya potensi yang baik di jangka panjang. Apakah Anda setuju? Ya, kalau misalkan Anda mengikuti sesi ini live, tolong coba dikirimkan ya via chat. Saya pengen dengar pendapat Anda. Nah. Halo semuanya, selamat datang di Nagaya Family Tim Benilu. Perkenalkan, nama saya Mr. Benilu. Bergabunglah bersama kami, Tim Benilu, the biggest team in Nagaya. Orang cerdas, pilih Nagaya. We are Nagaya Family, nagayakan Indonesia, viralkan Nagaya.